Berawal dari sebuah video perpisahan sederhana, nama Kesia Shiva mendadak meledak di jagat media sosial. Perempuan muda berhijab yang diketahui sebagai warga negara Indonesia ini viral setelah terungkap bergabung dengan militer Amerika Serikat. Bukan sekadar sensasi, kisah Kesia langsung memantik perdebatan panas tentang nasionalisme, identitas, hingga konsekuensi hukum yang mengintai di balik seragam tentara asing. Kesia kini tercatat sebagai anggota Maryland Army National Guard sejak 2025. Ia bertugas di bidang logistik militer, posisi krusial yang menopang kesiapan operasional pasukan. Lah, langsung foto. Gendong aku, kan kamu biasa bawa tas gila. Gitu banget. Ya. Ya Allah, itu banget, kasihan banget. Kadang panas. Enggak sendirian kamu di sana banyak. Ada lipstiknya enggak? Enggak. Dah. Hati, semangat, jangan bate. Sini dong, lihat sini. Dadah. Hati Kak. Hati ya. Namun bagi publik Indonesia, fakta itu menghadirkan pertanyaan besar. Bolehkah seorang WNI mengabdi di militer negara lain? Perdebatan pun melebar. Sebagian menilai langkah Kesia sebagai pilihan hidup personal di era global. Namun, tak sedikit yang menganggapnya melanggar batas kesetiaan pada negara asal. Di tengah riuh tersebut, publik seolah lupa bahwa Kesia bukanlah WNI pertama yang menapaki karier di militer Amerika Serikat. Jauh sebelum namanya ramai, Indonesia pernah mengenal Letnan Kolonel Rosita Arwan Orchid Baptist. Perempuan berdarah Batak ini menorehkan prestasi sebagai perwira Angkatan Darat Amerika Serikat. Dengan kisah hidup yang tak kalah berliku, mimpinya menjadi polisi wanita di Indonesia kandas karena tinggi badan yang tak memenuhi syarat. Tapi kegagalan itu justru membuka jalan lain. Hijrah ke Amerika, Rosita memulai hidup dari nol. Ia pernah menjadi kasir restoran cepat saji demi bertahan. Hingga suatu hari, ia memutuskan mencoba bergabung dengan militer. Sebuah pilihan yang awalnya terasa mustahil. Ia sempat gagal di tes awal, namun bangkit, belajar lebih keras, dan akhirnya lolos. Kariernya melesat, termasuk penugasan ke Jerman, Kuwait, hingga Irak pada ke-2005. Kisah Rosita menunjukkan bahwa jalan hidup diaspora tak selalu lurus, namun penuh keteguhan. Kalau dari kampungku, ini banyak yang bertanya juga ya tentang status kewarganegaraan kalau bergabung dengan angkatan di Amerika ini. Jawabannya itu tidak harus berpindah ke warganegaraan kalau mau bergabung angkatan. Tapi kalau bergabung dengan korps perwira, syaratnya harus warga negara Amerika gitu loh. Jadi kalau non perwira tidak perlu meninggalkan kewarganegaraannya, tentunya setelah memenuhi persyaratan lainnya ya. Semoga ini menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya. Syarat utamanya itu punya green card atau kartu izin menetap yang permanen di kampungku ini. Nah, kalau ini sudah punya, baru lihat umurnya. Umurnya berapa ya? Jangan lebih dari 41 tahun. Nah, kalau kedua syarat ini sudah dipenuhi, baru nanti diatur jadwalnya untuk ikut ujian tertulis yang bernama ASVAB. Kalau sudah lulus ujian tertulis, berdasarkan inilah nanti dilihat apakah pekerjaannya sesuai dengan hasil ujiannya, sesuai permintaan atau tidak gitu loh. Nah, pertanyaan-pertanyaan lainnya yang sering tanya ini, Mbak, Bu, Eda, Namboru, Ito,
saya tuh punya kacamata, pakai kacamata boleh, buta warna boleh, gigi berlubang, gigi nggak bagus silahkan, terus tato saya banyak silahkan, asal jangan di muka aja ya. Terus saya udah menikah, punya anak 10 boleh, ya kan. Yang agak susah itu kalau punya criminal background, udah pernah melakukan kejahatan di masa lalunya. Itu pun kalau cuma melanggar lalu lintas, iya boleh-boleh aja, atau cuma ngatain tetangganya ganteng, cakep atau jelek, itu masih boleh-boleh aja. Gitu loh ya. Semoga ini informasi bermanfaat. Oke? Banyak pertanyaan usia pensiun. Di sini kalau sudah serving, kalau sudah berseragam 20 tahun aktif, itu boleh pensiun dan tidak memandang usia. Kalau misalnya dia masuk umur 17 tahun, terus berseragam 20 tahun, berarti umur 37 tahun dia boleh pensiun, dapat uang pensiun pas umur 37, dan dia masih boleh bekerja yang lain. Sementara Keisha hadir sebagai wajah generasi baru diaspora Indonesia. Lebih muda, lebih terbuka, dan hidup di era media sosial. Viralnya Keisha akhirnya mendapat respons pemerintah. Menteri Hukum menegaskan, setiap WNI dilarang bergabung dengan militer asing tanpa izin presiden. Jika terbukti melanggar, status kewarganegaraan bisa hilang secara otomatis, termasuk pencabutan paspor. Kalau itu ada orang siapapun, mau anggota BRIMOB, mau warga negara orang biasa, kalau dia bergabung dengan tentara asing tanpa izin presiden, kewarganegaraannya otomatis hilang. Nah, clear ya? Otomatis sama Satria Kumbara. Otomatis ini. Kemarin kan Satria Kumbara sempat minta tolong. Ya tapi mau dia apa? Undang-undangnya begitu. Kalau dari pemerintah Indonesia ini, ya dia harus tetap ada jalannya, tapi harus lewat proses, dia harus bermohon lagi. Namanya naturalisasi biasa. Jadi kayak orang asing mau jadi warga negara Indonesia, nah dia harus begitu. Mengajukan dari awal. Mengajukan dari awal. Kalau untuk kunjungan biasa ke Indonesia gimana Pak? Gimana? Mekanismenya kalau untuk kunjungan biasa ke Indonesia itu. Kunjungan siapa? Si Rio Ya, gimana kalau sudah warga negaranya hilang, paspornya nanti oleh Kementerian Imigrasi dicabut, mau berkunjung bagaimana lagi? Kalau Satria Kumbara ini sudah ada komunikasi lagi belum? Ada. Sampai hari ini nggak ada. Selain dua itu ada lagi nggak Pak? Mungkin apakah kementerian juga akan? Bukan, kami tidak aktif, tapi nanti itu kan karena mereka sendiri yang upload kan. Dan yang kedua, rata-rata mereka berangkat itu sembunyi-sembunyi, tidak melapor di kedutaan. Jadi kadang-kala alasannya kan orang tidak dilarang untuk berangkat pergi wisata, ya kan? Nah, sampai di sana mereka sudah ada kontak sendiri, tidak melapor di kedutaan, jadi sulit untuk terlacak. Di titik inilah kisah Keisha dan Rosita bertemu. Bukan sekadar soal seragam dan pangkat, melainkan tentang pilihan hidup yang berhadapan langsung dengan hukum dan identitas negara. Dunia memang semakin tanpa batas, tapi bagi WNI, garis hukum tetap tegas. Dan dari polemik ini, publik kembali dihadapkan pada satu pertanyaan besar. Sampai di mana batas antara mimpi pribadi dan kewajiban sebagai warga negara?